Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sabdone Langit. Pada video kali ini kami akan berbagi cerita ketika Nabi Khidir bertemu dengan Dajjal di hari kiamat nanti. Untuk lebih jelasnya mari kita simak cerita selengkapnya bersama-sama. Ini adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang pertemuan dua tokoh besar dalam Islam, yaitu antara Nabi Khidir alaihissalam dan Dajjal. Dikisahkan keduanya akan bertemu ketika bumi tengah diambang atau mendekati kiamat besar, yaitu kiamat akhir zaman. Dajjal sendiri adalah manusia yang akan hidup sampai akhir zaman. Begitu juga Nabiullah Khidir alaihissalam. Banyak ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini. Dan jika dihitung usia Nabi Khidir lebih dari 6.000 tahun. Dikisahkan Dajjal akan memenggal kepala Nabi Khidir ketika keduanya bertemu di hari kiamat nanti. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sepanjang sejarah kehidupan manusia dari Nabi Adam hingga hari kiamat nanti, hanya Dajjal lah yang mempunyai kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar di sepanjang sejarah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim, jika Dajjal sudah muncul artinya saat itu bumi telah diambang kiamat kubro atau kiamat besar. Saat ini Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Dajjal ini menunggu bumi kita ini. Akan terjadi musim kemarau parah selama 3 tahun. Ini bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Saat itu adalah masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen, hewan ternak banyak yang mati. Secara tidak ada air sama sekali yang menetes jatuh ke bumi. Tanah menjadi luar biasa kering. Dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan. Dan perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Kemudian di tahun kedua malah lebih parah. 2/3 air hujan dan tanaman pun ditahan. Dan di tahun ketiga, seluruh air dan tanaman ditahan. Setetes pun hujan tak akan turun pada tahun itu. Dan tak ada satupun tanaman di dunia ini yang berbuah. Pastinya saat itu populasi hewan ternak akan menipis. Bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah manusia akan betul-betul merasakan kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Kemudian Dajjal akan keluar dari suatu tempat yang bernama Isfahan. Nanti pas Dajjal ini pertama-tama keluar dia akan mengaku sebagai orang soleh. Kemudian banyaklah pengikut dia termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu Dajjal ini melakukan suatu perjalanan. Maksudnya dia tidak diam di Isfahan setelah muncul. Tak lama dari itu pun Dajjal mengaku sebagai nabi. Dan pada saat dia mengaku nabi, maka orang-orang Islam banyak yang meninggalkannya. Setelah perjalanan Dajjal sampai ke sebuah daerah yang bernama Kallah, yang berada di wilayah antara Irak dan Syam, barulah dia mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Setidaknya ada 7 golongan yang ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij yaitu kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian budak hawa nafsu, orang-orang yang biasa melakukan maksiat, dan yang terakhir adalah wanita akhir zaman alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Karena pada saat itu terjadi kekeringan dan kemarau dan hanya Dajjal lah yang sanggup menurunkan hujan. Makanya wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca lebih memilih ikut Dajjal daripada dia harus mati kehausan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, yaitu nama sebuah lembah. Dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya dan bibinya. Kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadits riwayat Ahmad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketika itu Dajjal akan sibuk dengan kesana kemari. Sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tidak dimasuki Dajjal. Jadi seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal untuk dia menebar fitnah sekaligus mencari pengikut. Hanya 2 kota saja yang Allah lindungi, supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah.
Dajjal mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah mencapai puncaknya, maka muncullah Nabiullah Khidir yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal akhir zaman yang sesungguhnya. Beliau akan menjelaskan segala kebohongan yang dibuat Dajjal. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabiullah Khidir. Kemudian setelah melakukan itu, Dajjal kemudian memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia, dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas persaksian Nabi Khidir tadi, dan untuk lebih meyakinkan lagi kepada orang-orang dengan keahlian sihir yang luar biasa. Saat itu Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir yang sudah terpenggal dan tercincang. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukankah kalian telah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan?" Maka semakin yakinlah ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Lalu Nabiullah Khidir kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Dajjal tidak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabiullah Khidir alaihi salam. Kemudian dikisahkan Dajjal pun melempar Nabi Khidir ke neraka terakhir. Di dalam hadis dijelaskan, orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira Nabiullah Khidir betul-betul dilemparkan ke neraka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya mulia dan dia adalah syuhada di sisi Allah. Setelah kejadian itu barulah sebagian umat semakin yakin dan dengan segera berbayat kepada Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Dua kutipan hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya ada khilaf dari para ulama mengenai masa hidup Nabi Khidir ini. Sebagian mengatakan Nabi Khidir telah lama wafat. Sebagian ulama lain berpendapat Nabi Khidir akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun jumhur muhadisin, yaitu pendapat sebagian para ahli hadis, mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup sampai hari Dajjal keluar nanti. Di dalam Sahih Muslim ada hadis yang mengisahkan tentang Dajjal, yang ketika itu ia tidak bisa masuk ke kota Madinah. Kemudian keluarlah seseorang dari sebaik-baiknya manusia, dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa kau benar-benar Dajjal yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita." Lalu Dajjal berkata, "Bila kubunuh orang ini lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab tidak. Maka Dajjal membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Kemudian berkatalah laki-laki yang dibunuh itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi. Namun Dajjal tidak mampu. Di dalam riwayat Abu Ishaq beliau berkata, laki-laki itu adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Hadis riwayat Muslim nomor 2938 sahih. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa ia Nabi Khidir masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya. Dan mengenai kehidupan Khidir adalah kabar yang sahih. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau tengah wafat. Maka kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lelaki itu adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khidir. Mustadrak ala Sahihain hadis nomor 4392. Tafsir Ibnu Katsir Juz 1 hal 436. Jika Nabiullah Khidir masih hidup sampai sekarang ini, muncul sebuah pertanyaan. Apakah Nabi Khidir menikah dan punya keturunan? Jawabannya adalah tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir menikah dan punya anak. Namun dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahwasanya Nabi Khidir tinggal di laut dan beribadah di laut. Imam Nawawi berpendapat demikian berdasarkan dari isi surat Al-Kahfi.
yang mengisahkan Nabi Musa bertemu Khidir yang sedang beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa kisah waliullah, orang-orang soleh dan ulama. Ada yang pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Memang kita tidak diharuskan untuk percaya, namun semua itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya ciri-ciri Nabi Khidir adalah beliau memiliki ibu jari yang tak bertulang. Dan memang tanda beliau demikian sejak lahir. Wallahu alam bisawab. Itulah kisah tentang pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.